وأصلي على
محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إلى يوم الدين. فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. الآية. Hadirin jemaah rahimahullah, sesungguhnya semua pujian hanyalah kepada Allah yang kita selalu memujinya dan kita meminta tolong kepadanya dan memohon ampun hanya kepadanya dan kita memohon perlindungan kepadanya dari keburukan dari diri kita sendiri dan dari keburukan perbuatan kita sendiri. Siapa saja yang Allah beri petunjuk, maka tiada yang mampu merusakkannya, dan siapa saja yang dibiarkan sesat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak ada yang mampu menunjukinya. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang pantas disembah kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW adalah hamba dan utusannya, dan Nabi dan Rasul setelahnya. Masyaallah muslimin rahimahullah. Kami mengajar kepada diri kami sendiri, mari kita senantiasa meningkatkan keimanan kita, terkhusus keimanan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masyaallah muslimin rahimahullah. Izinkan kami pada siang hari ini mengambil tema khutbah pada malam Jumat. Siang ini mengambil tema menyikapi hikmah ibadah haji. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, haji secara etimologi berarti munajat atau ziarah. Menurut istilah berarti munajat berangkat ke tanah suci dengan syarat dan rukun yang telah ditentukan. Dalam Al-Quran disebutkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna awwala yawmin wujida allati fi Makkah mubarakan wa hudan lil 'alamin. Fihi ayatun bayyinatun maqam Ibrahim wa man dakhalahu kana amina. Walillahi 'ala an-nasi hijjul baiti man istata'a ilayhi sabila. Wa man kafara فإن الله غني عن العالمين. Quran Surat Al-Imran ayat 96. Yang artinya, sesungguhnya rumah yang mulia yang mula-mula dibangun untuk tempat ibadah manusia ialah Baitullah yang di Mekah, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia. Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata. Maqam Ibrahim, barang siapa yang memasukinya menjadi aman bahagia. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memberikan sesuatu dari semesta alam. Quran Surat Al-Imran ayat 96-99. Masyaallah muslimin rahimahullah. Orang yang mengerjakan ibadah apapun, termasuk di dalamnya ibadah haji, tentu mengharapkan semua amalnya tidak sia-sia. Jangan jauh panjang gagal. Biasa biaya yang dikeluarkan besar, keluarga ditinggalkan, kewajiban sedekah pun diabaikan. Ibadah haji tidak mendapatkan apa-apa. Ini namanya rugi dunia dan akhirat. Sebenarnya bila kita hayati baik-baik, ternyata ibadah haji itu penuh dengan makna simbolik, mengandung arti agar manusia bersih diri lahir dan batin, serta berserah diri kepada Rabb Alamin.
Antara lain ketika ihram di Miqat, kita sengaja niat beribadah haji dan mengganti pakaian biasa dengan pakaian khusus ihram. Dalam hal ini disambung sebagai tuntunan kewajiban syarat. Ternyata tersimpan makna yang dalam bahwa manusia, baik yang berangkat haji maupun yang ditinggalkan, jika akan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, harus segera mengganti pakaian yang kotor dengan pakaian yang bersih. Pakaian yang maksiat seperti diganti dengan pakaian yang taat. Ketika kita mengganti pakaian ihram, tidak dilakukan di alam terbuka dan harus di tempat tersembunyi agar tidak terlihat aurat. Artinya, manusia pun tidak lepas dari tuntunan moral bahwa segala amal kebajikan itu harus dilakukan dengan cara tersembunyi, tertutup dari sikap ria, tidak ingin mendapat pujian dari manusia. Sifat munafik dan lain-lainnya diganti dengan keikhlasan dan kejujuran, keburukan diganti dengan kebaikan. Masyaallah muslimin rahimahullah. Allah menjelaskan dalam firman-Nya Quran surat Al-Tur. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal hasanati yudhibna as-sayyi'at. Yang artinya kurang lebih, sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa perbuatan-perbuatan yang buruk. Masyaallah muslimin rahimahullah. Ketika tawaf mengelilingi Ka'bah atau bersa'i, lari kecil dari Safa ke Marwah, mengandung arti bahwa manusia tidak sungkan atau dinamis mencari dan mengharapkan rahmat Allah, sembari memburu hidupnya karena punya rasa takut akan siksanya. Ketika wukuf di Arafah, berarti manusia harus makrifat akan kebesaran Allah, melihat dunia yang amat luas, lengkap dengan segala isinya. Betapa manusia tampak hina, lemah dan tidak berdaya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Agung itu. Padahal kelemahan-kelemahan yang bermunculan bagaikan kelemahan baru dihuni oleh manusia dari berbagai bangsa. Di situ tiada perbedaan antara si kaya dan si miskin, pejabat atau rakyat. Tiada berbeda pula orang Asia dengan Eropa, orang Arab dan bukan orang Arab, kecuali dibedakan hanya oleh tingkat iman dan ketakwaan masing-masing kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masyaallah muslimin rahimahullah. Manusia dari berbagai penjuru dunia berkumpul di situ. Tiada permusuhan, tiada pertengkaran dan tiada dendam. Yang ada hanyalah kedamaian dan persaudaraan. Bukankah manusia dipertahankan untuk bersatu dan berpegang pada tali Allah dan di dalam berai-berai, sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Imran ayat 103. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Yang artinya kurang lebih. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya kepada tali Allah, yaitu Islam, dan janganlah kamu bercerai-berai. Masyaallah muslimin rahimahullah. Akan tetapi mengapa manusia tidak bisa bersatu? Karena berbeda-beda paham. Lebih-lebih mengapa manusia berani saling membid'ahkan, saling menerakakan, memusyrikan, mengabaikan karena berbeda penafsiran dalam merumuskan suatu kebenaran. Bukankah menentukan persaudaraan itu wajib hukumnya? Dan bukankah masalah khilafiyah bukan masalah prinsip? Inilah masalah yang sedang kita hadapi masyarakat muslim. Hadirin rahimahullah, ketika berjumpa
Berarti kaum muslimin diwajibkan melempar segala bentuk perbuatan setan yang tersembunyi. Misalnya perjudian, prostitusi, melempar setan yang bersembunyi dalam diri orang yang suka bermusuhan, saling caci maki, saling menghina dan saling merendahkan. Semua harus kita lempar, kita singkirkan. Melempar jumroh merupakan lambang permusuhan abadi dengan setan laknatullah dan juga dengan manusia yang di dalam dadanya tersembunyi setan yang selalu menghalang-halangi gerak langkah orang yang membela dan menegakkan kebenaran yang menyambut cahaya ilahi di muka bumi. Masyaallah muslimin rahimahullah. Selanjutnya orang melambangkan bahwa manusia harus memotong dan mengukir segala dosanya, mengukir segala sifat dia, mengukir rasa sombong, takabur dan memotong sifat-sifat jelek lainnya. Ketika memotong kurban, artinya manusia harus sanggup berkorban. Dia harus berani membeli urat nadi kepikirannya, berani memutuskan sifat tanah rakus dan ingin kenyang sendiri. Akhirnya relakan sebagian hartanya untuk menolong mereka yang tidak punya. Ia berikan sebagian rezeki yang dianugerahkan Allah kepadanya, kepada fakir miskin dan kepada orang-orang yang membutuhkan. Ia sedekahkan sebagian kekayaannya yang dimiliki kepada saudara-saudaranya, kepada tetangganya yang hidup serba kekurangan. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Usai ibadah haji, manusia kembali ke kampungnya masing-masing, kembali dengan pakaian serba putih, dililitnya sorban dan ditutupi peci. Bukankah manusia pun harus melilitkan keimanan dan ketakwaan kepada dirinya? Dan bukankah dia pun harus sanggup menutupi segala keburukan dengan kebaikan dan kemuliaan? Masyaallah muslimin, rahimahullah. Menjadi pertanyaan besar, bila sesuai ibadah haji masih tetap senang maksiat dan tidak ada peningkatan amal ibadah dari sebelumnya, kira-kira terima ibadah haji? Demikian bisa dijawab oleh masing-masing para ulama. Masyaallah muslimin, rahimahullah. Demikian wasiat yang bisa kami sampaikan. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu samii'un 'aliim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Fa ya ayyuhal muslimun أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada khutbah kedua, marilah kita akhiri khutbah Jumat ini dan kita semua di sini kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga pada siang hari ini kita munajat kepada Allah Subhanahu wa taala diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama
وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وعظيم سلطانك. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد